Salamullah ala toha. Saya kasih no Pak Haji. Lillah salatullah ala yasin Ilahi salimil umma minal afati wa nikmah wa min hamil wa min humma bi alil badri ya Allah. Ayo Allah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan yang gemuruh buat Grup Marawis Desa Kasimbar Selatan Parigi Motong. Ini sangat luar biasa. Tak ada bocoran. Saya tidak pernah ngomong sama Pak Kades bahwa saya akan menyanyi lagu nasid solawat. Apa yang dikatakan Bapak Abang kita anggota DPR tadi, solawat itu sangat indah dan sangat bagus. Tetapi saya tidak ngambil nada tadi, apakah nada saya di D minor, ada di nada Z, tetapi langsung bisa. Ini baru generasi milenial. Karena ada juga generasi kolonial. Saya cerita sama Pak Dr. Oscar. Jadi yang harus dibina itu adalah generasi milenialnya. Maka dikatakan oleh MC kita tadi TNI Sejuta Talent. Mana Pak MC? Jadi seorang pengacara, ustadz, suka di TV-TV komersil ya lah, silet yang acara hantuan itu kan Ustadz Azhari kan. Terus kemarin di iNews pakai baju gini di iNews ya. Terus sebagai dosen penceramah kori banyak ya, tapi nasional susah ya benar Alfas ya, karena ada audisinya. Mana kori kita tadi? Kori tadi mana? Oh, suaranya bagus sekali. Masih kecil udah jadi kori, gimana dewasanya nanti ya? Mulia semua di sini, ada kori, ada Al-Hafiz ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang langkah di Parigi Motong ini. Amin ya. Amin. Tadi ya, ditambah lagi sebagai aktor FTV dulunya, ini motivasi Pak Azhari. Suka dulu aktif peran RT, peran jadi ustadz. Alhamdulillah jadi ustadz penceramah di media. Kenapa harus di media? Supaya banyak yang melihat. Kalau yang mendengarkan itu di dunia, kalau tinggal klik aja channel ini langsung sedunia bisa lihat. Alhamdulillah saya koordinasi dengan panitia, dengan Adinda Kades. Saya bawa baju 2 kostum, bawa baju PDH. Kami udah biasa begitu dari 2008 ya, saya 2014 di TV. Jadi kalau off air kemana-mana tuh harus bawa 2 kostum begini, kostum baju koko. Jadi saya bawa semua di mobil, di tas ya. Ternyata saya direferensikan untuk baju begini. Alhamdulillah bahwa masyarakat Kasimbar cinta sama TNI, sayang sama TNI. Lumayan, alhamdulillah. Bagus sekali daripada lu manyun kan. Yang penting mau pakai baju apa, yang penting pakai baju. Kecuali kalau saya datang tidak pakai baju. Bapak Ibu, Ibu-ibu, ada yang udah invite follow Instagram saya belum? Kenapa belum? Belum kenal. Harus follow Instagram Pak Azhari biar nanti kita berteman di Instagram. Bagus, biar nanti ada di sana inspirasi Pak Azhari lagi ngapain, lagi ngajar, lagi ceramah, lagi kori gitu ya. Alamat Instagramnya TNI Sejuta TNI Sejuta Talent. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik generasi milenial silakan di follow Instagram Pak Azhari TNI Sejuta Talent. Oke. Kita sangat indah bersilaturahmi, karena silaturahmi itu nanti akan melahirkan rezeki yang banyak. Rezeki tadi sudah Pak Azhari dikasih pisang,
Yang paling kecil harapannya tadi mendapat berkah, kata Pak anggota DPR tadi. Pak anggota dewan dulu mimpi supaya saya nanti jadi bupati 2 periode. Waktu Maulid Nabi dia ngambil telur. Tapi dia berdoa pada saat itu yang benar. Bukan telur dilempar kena orang pecah semua, kan mandi kan sayang. Tadi ada yang saya kasih pisang, kasih telur. Karena ibu-ibu jauh nanju di sana, saya kasihkan Pak Haji Ancu. Soalnya kan Pak Haji Samsu kan, karena saya nginap di situ. Hadirin yang berbahagia, sangat indah sekali makna dari Maulid Nabi ini ya. Kenapa? Maulid Nabi besar Muhammad SAW tidak semua pada saat ini dapat melakukan hal itu karena faktor kesibukan atau faktor kondisi sosial yang ada, sehingga saya salut dengan masyarakat Kasimbar Selatan ini dapat melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam ayat di surat Al-Ahzab telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa telah tersimpan suri teladan yang baik pada diri Rasulullah dan orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari kiamat. Nah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah. Allah akan kasih dia rahmat. Ini takut kalau datang hari kiamat. Kenapa kita belum siap amal ibadah kita? Ada yang sudah mau mati belum? Bu, sudah ada yang siap untuk mati? Imannya sudah penuh, udah bagus? Bu, yang dekat mic ini udah siap untuk meninggal belum? Saya tanya dari sini aja. Ibu imannya sudah penuh kah belum? Oh, sini. Nah, jadi ibu ini orangnya sangat tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah panggil aku siap. Tetapi kalau belum panggil, belum. Berarti ada kesempatan dan untuk beribadah. Tepuk tangan ibu. Siapa nama ibu? Sarlina. Hah? Ibu Sarlina. Ibu Sarlina ini sudah punya anak belum? Berapa anak? 3. Sudah ada yang menikah? Oh 2, 1 lagi belum. Alhamdulillah. Barokallah. Sudah mempersiapkan untuk hari akhir. Anak sudah diajarkan akidah. Insya Allah menjadi anaknya anak yang barokah, soleh-soleha, nanti menjadi generasi milenial yang bagus, sehingga bisa membawa masyarakat Parigi menjadi perwakilan masyarakat Parigi ini yang terbaik. Ya, kita inginkan adik-adik yang ada di sini nanti bisa S1, mau nggak? Mau S2, S3 mau? S4? S4 udah nggak ada ya Pak Dewan ya? Nggak ada kata Pak Dewan. Nggak ada yang S4 udah nggak ada. Saya tanya mau Pak Oscar, dokter nggak ada S4. Ya, Bapak tumpah. Nggak ada S4 deh, cuma batas S3. Makanya Bang Azari habis S3 di Unhas sudah tidak kuliah lagi, tinggal nunggu propnya aja, bikin buku baca banyak, nulis artikel jurnal internasional, begitu ya Pak Rekan ya. Nah begitu ke depan, insya Allah kalau rajin sekolah tidak ada yang minum keras, minuman keras tahu nggak? Minum air aki tidak boleh. Ya, tidak ada yang narkoba. Narkoba tidak ada. Itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ada narkoba, minuman keras bisa jadi gila. Gila, tahu nggak gila? Iya, nanti hilang pemikiran. Udah di Al-Maidah ayat 90 itu orang yang minuman keras itu nanti akan dilaknat oleh Allah dan merusak generasi bangsa. Gimana mau sekolah kalau puyeng? Gimana mau kuliah kalau
linglung, sarafnya kena kalau orang makan narkoba, kalau miras, sarafnya kena. Jangankan mikir untuk kuliah S1, S2, S3, mikir mau mencari kerja aja nggak bisa karena dia sudah rusak sarafnya ya. Adik-adik yang saya muliakan, yang saya sayangi, lebih baik jadi kori aja. Kayak yang tadi, siapa namanya yang kecil? Dede. Kayak Dede Nur Ali tadi. Nur siapa? Nur Halim. Nur Alim. Ah, suaranya bagus. Kayak ini tadi, adik ini juga penyanyinya, vokalis Maulid Nabi. Siapa nama? Ustadz Ilyas. Tepuk tangan Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas sudah punya istri belum? Sudah. Oh sudah, saya kira belum, masih muda. Istri berapa? Satu kan? Satu kan, bagus. Anak satu berdua. Kenapa? Kenapa? Kenapa belum ada? Oh sudah. Oh baru, ya sabar ya. Lebih baik jangan dulu. Nanti ditanya kok baru nikah udah ada anak kan? Wow, kapan bikinnya gitu kan? Jadi daripada timbul fitnah lebih baik jangan dulu punya anak. Nanti kalau udah setahun, kira-kira ya. Tapi itu kan takdir Allah kan. Ibu-ibu sudah punya anak kan? Insya Allah nanti anaknya soleh dan soleh. Anaknya sehat semua. Dan mau sekolah. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan takwa kepada Allah Subhanahu. Pertahankan tauhidnya nanti. Ya, jangan sampai goyang tauhidnya. Tauhidnya itu kita percaya kepada Allah. Nggak boleh percaya kepada yang lain, misalnya menyembah batu-batuan gitu kan, menyembah batu bacaan, jangan menyembah batu apalah, percaya kepada Allah, percaya kepada takdir, kita hanya berusaha, Allah yang menentukan, seperti yang dikatakan Bang Hafiz tadi ya, bahwa kedatangan dia ke sini, yang kononnya Pak Azari hari Sabtu itu liputan di iNews TV, tayangnya untuk hari ini tayang gitu kan, tetapi koordinasi dengan Pak Kades, acaranya tanggal 24. Betul ya Pak Kades ya? Tanggal 24 saya koordinasi lagi ke produser. Untungnya produsernya itu teman, udah kayak keluarga, kayak Pak ini nih, Pak Iqbal ini. Enak koordinasinya Bang, mohon izin minggu depan aja ya saya syutingnya. Kenapa? Saya ngisi tausiah di Kasimbar. Di mana itu? Di Palu. Orang kenalnya Palu ya. Di Parigi Mutong, kenal. Aduh lu Bang Pasawungu kan wakil di sana ya, di Palu ya. Oh iya gitu. Terus gimana Bang? Ya udahlah kalau begitu nggak apa. Tapi gimana? Saya bukan mau menggagalkan liputan jadwal. Soalnya spanduk sudah dipasang. Nah kalau spanduk sudah ada kan gimana? Ya benar nggak Bu? Iya gitu. Sama juga Pak Hafiz, beliau ada jadwal di poso, tetapi karena tadi ketentuan Allah, takdir, rukun iman yang keberapa? Kelima. Rukun iman yang keenam. Ya betul Pak Haji Samsu ya. Rukun iman yang keenam itu adanya percaya kepada takdir, percaya kepada ketentuan Allah, bahwa Bang Azhari itu sampai ke masyarakat Kasimbar Selatan pada detik ini. Apapun perjuangan, apapun kondisi yang ada, perjalanan dari Jakarta menuju Palu ini kan lumayan 2,5 jam ya. Kalau langsung, kalau transit lagi di Makassar atau di mana? Di Balikpapan kan lama lagi. Nah begitu, sehingga berbagai macam perjalanan. Saya naik lagi ya Bu. Oh iya, karena tadinya aja. Jadi begini. Perjalanan melalui ada hutan-hutan, namanya kebun kopi. Saya melihat, saya nggak tahu ternyata Teluk Tomini ya. Teluk Tomini itu ada di wilayah Parigi Mutong. Luar biasa. Itu pelajaran kita masih SD dulu kan? Teluk Tomini, Teluk Tondano, Teluk apa lagi? Teluk Mandar.
Teluk Ambon. Ambon jelas Pulau Ambon. Ternyata Teluk Tom ini adanya di Sulawesi Tengah. Ternyatanya indah, sangat indah. Sumber daya alamnya ini luar biasa, Bapak Ibu ya. Indah banget. Ternyata di kebun kopi itu kalau siang suka ada monyet. Ya. Monyet-monyet kecil gitu ya. Kalau ada anaknya bisa saya bawa satu bayinya bawa ke Jakarta, digendong. Karena Pak Azari suka hewan. Tapi saya bukan hewan ya. Suka sama sayang aja. Karena kan namanya orang yang beriman itu bukan hanya sayang kepada manusia, bukan hanya sayang kepada taat kepada Allah, tetapi juga hablum minan nas, sama orang yang ya budaya lain, suku lain, agama lain, bahkan kita sayang, saling menghormati juga. Kita harus menyayangi hewan, karena Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu sayang sama hewan. Sama apa? Kucing misalnya. Kucing aja tidur, Rasulullah karena kucing itu tidur dengan terlelap, digunting kan sejadahnya. Jadi Rasulullah itu juga penyayang hewan. Ini judulnya Maulid Nabi. Suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu adalah cinta kepada sesama umat manusia, sayang menghormati. Juga Rasulullah sayang kepada makhluk Tuhan, ada tumbuhan, ada hewan dan seterusnya. Dan juga Rasulullah yang jelas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita menyayangi hewan. Nah, di sini kenapa di Sulawesi Tengah, di Parigi Motong ini indah, hijau. Berarti warga di sini menyayangi ekosistem, menyayangi lingkungan, sudah menjadi orang-orang yang mengikuti suri teladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah akhlak Nabi sebagai landasan akhlak generasi masa kini. Ada masa kini, ada generasi masa yang dulu. Nah, kita harus mempertahankan itu. Bagaimana ke depan generasi masa kini bisa mengangkat negara kita yang tercinta ini untuk terutama bersatu, bisa memahami perbedaan, memaklumi. Kita memahami perbedaan yang ada, baik itu warna kulit, ada bahasa yang berbeda, suku Kaili saja terbagi berbagai macam ya Pak. Berbahasanya juga berbeda-beda ya. Ada Mandar, Bugis dan seterusnya, Minang, Jawa. Nah, kita dihadapkan dengan culture yang heterogen, yang berbeda-beda. Nah, kalau Rasulullah dia menghormati orang-orang yang di luar Islam, disayangi, orang yang beda suku. Tidak tahu. Nah, orang-orang barat di sana salut dengan negara Indonesia ini yang terdiri dari lebih kurang 17.000 buah pulau, berbagai macam suku bahasa, suku adat juga ribuan, tetapi kita bisa makmur, malah mereka bercermin ke negara kita, negara Indonesia ini. Karena negara kita mengikuti suri teladan Nabi Muhammad, menghargai perbedaan. Itu akan sangat indah. Islam itu indah. Makanya ada acara program Islam itu indah ya, Ustaz Maulana itu ya. Nah, ayatnya sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Misal melihat, kamu kok hitam banget, gitu. Misal saya kan Pak Azari kan hitam orangnya. Ya. Pak Kades juga lumayan coklat. Enggak hitam, itu coklat. Pak Dewan juga biasa. Saya yang putih. Ya, sama. Tetapi sayangnya sama yang kulit putih. Ibu itu putih, nah, belakang putih kulitnya. Ada yang kuning lansat, putih. Nah, kan berbagai macam warna kulit ya. Tetapi kita tidak melihat orang itu dari warna kulit. Yang penting akidahnya, tauhidnya, bahasa. Ada lagi bahasa Ambon, bahasa Bugis, ya. Manre itu apa? Manre telur. Pisang. Manre ayam, begitu ya. Orang Bugis sudah merantau di mana-mana. Ada di seluruh kampung, karena dulu ada ini, nenek moyangku seorang pelaut.
Jadi di mana dia terdampar menyebarkan agama Islam, menikah di situ. Maka di Papua ada, di Wamena, di Bangka Belitung ada, di Jambi, Terus. di Sabang, sehingga di mana-mana hampir setiap penjuru itu ada kampung Bugis. kampung Bugis. Sehingga kalau untuk diajak berbicara bahasa Bugis, ya ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Nah, dengan adanya berbagai macam kultur bahasa, berbagai macam keyakinan, berbagai macam warna kulit, adat istiadat, adat Kaili beda dengan adat Minang ya Pak ya, suku Kaili, adat Mandar, adat Jawa. Nah, kalau kita bisa hidup bersama, insya Allah nanti akan menjadi tentram. Alhamdulillah, saya juga punya orang tua angkat di Kaili, di daerah Banawa, sampai dikasih kebun tanah gitu, suku Kaili. Subhanallah, makanya saya senang untuk ke tanah Sulawesi Tengah, Palu, Parigi Motong yang sangat indah ini. Teluk sumber daya alamnya Masya Allah luar biasa ya Pak Bang Hafiz ya. Ini memang indah, surganya, kayaknya surganya itu ada di sini, terutama di, kalau ya, surga indah karena indah sekali. Nyampe di Kopi 9 itu kata Pak Kades, nanti kita makan sate kaledo. Bu, udah pernah makan sate kaledo? Hah? Sate kaledo itu porsinya besar, seperti porsinya robot. Saya bilang sama Pak Kades, wah ini makannya besar sekali, makan besar toh. Ya memang begini, makannya banyak. Jadi alhamdulillah, muter-muter kebun kopi. Bilang saja nakin orang. Apa namanya di pasar apa? Itu banyak sekali permintaan. Itu ada tempat jual kaledo, makanan khas Pak. Di situ kok di rumput-rumput. Makanan khas Palu. Di situ rumput-rumput. Siapa yang bisa masak kaledo? Bisa semua ya, Ibu? Boleh nanti kirimkan ke Jakarta. Bas. Kita buka rumah makan kaledo. Oh, di sana ternyata di Jakarta ada rumah makan apa, Benawa. Ada di sana. Kalau ikan bakar Makassar di Menteng, itu langganan Pak Azari ya, sering ke sana. Ada mau nyanyi? Pak Azari tadi udah nyanyi nasyid. Bisa nggak ngiringin lagu Ambon? Hah? Karena Pak Azari menetas jadi tentara di Ambon. Yang mana orang Ambon? Ada? Berdiri? Bukan? Hah? Iringin saya nyanyi lagu Cinta Sekota. Saya anggaplah itu apa, Laut Pak Tomini ya. Saya anggap festival Danau Poso seperti Teluk Tomini ya. Bisa iringin lagu Cinta Sekota? Hah? Cinta yang sekarang katong dua punya, soseng bisa-bisa. Kota Parigi saja yang jadi saksi, katong pun cinta nyonge. Bisa nggak? Ayo. Rindu dan ale sama yang pernah katong dolo-dolo, kenangan indah cerita cinta di sudut kota Kasimbar. Yang sebenarnya di sudut di sini dong berarti. Tepuk tangan yang gemuruh. Di sudut kota Ambon, gitu ya. Katong dua kota dan motor meti, lewat tanah lapang kecil, mampir duduk di pantai Parigi. So menyanyi ku bilang cinta, katong pun cinta akan sudah mah. Selalu bilang bunda jangan macam-macam. Akan sama dan dong menyanyi. Selalu bilang bunda jangan Iko macam-macam. jalur merdeka ke Parigi, itu tanpa yang paling romantis. Lampu 5 terus ke Anjungan, yang bilang beta polor apa. Katong pun cinta akan sudamai. Apa lagi? Berjalan lurus, turun-turun pantai Parigi. Gitu ya. Makanya sejuta talent ya.
Bukan hanya lagu nasyid aja mah biasa. Ya biasa lah ya kalau ulama ustaz Qori itu cengkok-cengkok itu biasa. Tetapi mampu nggak dia lagu-lagu yang berat, lagu pop, susah ya. Dan tidak boleh ada yang fals. Kalau audisi dilempar sama Salar Majuri, kenapa kau nyanyi fals? Nadanya nggak duduk. Ya bisa ya. Insya Allah apapun bakat kembangkan, sebesar biji zarah pun kalau adik-adik punya talenta, bisa ngebengkel, bisa bikin bunga. Nih, siapa yang bikin bunga? Saya dapat kabar Pak Zari lagi di jalan kemarin, ibu-ibu sudah merangkai ini semua bunga. Ya, difotokan ke saya, Masya Allah, ibu-ibu Parigi, ibu-ibu Kasimbar itu menginspirasi banget, orang-orangnya kreativitasnya sangat tinggi. Siapa yang bikin bunga ini? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Angkat tangan, Bu. Ibu-ibu. Semuanya. Angkat tangan. Terima kasih banyak ya, Bapak Ibu yang sudah kreativitasnya sangat tinggi. Ini ciri-ciri orang yang bersyukur. Di mana? Kalau bukan orang bersyukur nggak mungkin ini. Panitia, terima kasih banyak kepada segenap semua panitia yang telah membantu acara ini terselenggara. Ini ciri-ciri orang yang bersyukur. Kalau nggak bersyukur, nggak mungkin hari ini kita mensyukuri bersilaturahmi sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu lagu apa? Lagu? Yang jelas bukan lagu pop. Kalau Cinta Sekota tadi lagu pop. Ini lagu apa? Kayaknya Kori ini yang bisa. Lagu apa? Pasti bisa dia. Kotor ki. Lagu? Mau aku muntah lagi deh. Mau aku muntah lagi? Bahasa Miki 90. Nilai. Saya kasih 90. Tepuk tangan. 90. Karena dia jawab Nahwan. Karena itu tadi lagu ras ya. Nahwan dia beda tipis. Betty. Ada yang nama Betty nggak di sini? Orang Parigi ada yang nama Betty kan? Betty itu ada kepanjangannya ada beda tipis. Beda tipis dengan lagu ras. Tadi lagu ras kalau beda tipis ya. Kalau lagu Nahwan begini. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ras ya. Kalau Nahwan begini. Wala in kafartum inna 'adzab wala in kafartum in na 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 wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu lagu membedakannya agak sulit banget loh Bu, tetapi mirip. Benar. Kalau di sini ada yang nama Betty. Memang beda tipis antara lagu Nahwan dengan lagu ras. Beda. Itu lagu Nahwan kan? Kalau ras
itu ras. Bahkan beda. Kalau di saat musabaqah tilawatul Quran itu akan merah nilainya. Kalau salah, berat loh jadi qori itu, benar nggak? Ustadz, udah berdiri. Ini cocok dibuat menantu. Ya, masih kecil sudah jadi qori. Yang kecuali nanti bisa, adek Nur Alim ya, nanti jadi qori nasional juga ya. Sekarang tingkat apa? Kabupaten. Karena sering ada dulu guru saya itu, mungkin Bapak Ibu mohon maaf kenal nggak, Ustadz Latif Langsungku, itu guru saya. Mohon izin nih kalau ada yang masih kenal. Dia juri-juri di internasional, nasional ya. Umi Marulfa, Ustadz Marif Abbas, Ustadz Anang Kosim. Kabupaten digali lagi semua koreo. Ada Bayati Sobah Hijaz Nawan Sika Jaga. Jangan jelas kalau koreo kita di sini Sulawesi ini suaranya indah-indah. Bener kan? Ya. Terus kalau untuk menghafal ini ada Ustaz, berdiri Ustaz. Ini yang hafal Quran 30 juz ya? 30 juz. Tepuk tangan. Saya akan promosikan yang bagus-bagus. Tapi kalau yang ada yang jelek saya nggak panggil. Apa? Cukup. Kertas minyak. Ini yang patut kita contoh. Ya. Berdiri juga Adinda Kades yang muda. Kades termuda di seluruh Indonesia bisa ya. Kasimbar. Ya, terbaik dari seluruh Kades. Terbaik. Ya, beliau kenapa saya bilang terbaik? Masih muda jadi Kades. Biasanya kita di Jawa di mana tuh kadesnya udah agak berumur gitu ya. Kalau ini masih muda udah jadi kades. Jadi kayak gitu, Pak Azhari masih muda, S3 gitu loh. Biar nanti nggak tua-tua amat udah profesor, sangat kolonel gitu loh ya. Gunanya terus bisa jadi apa-apalah gitu. Semoga jadi yang lebih bagus ya. Doakan jadi apa? Jadi pejabat kata Pak Dewan tadi. Bisa jadi menteri agama kak gitu. Ya kan bisa ngaji, bisa kan? Iya. Amin ya Rabbal. Terus, amin, terima kasih banyak. Ini contoh yang baik. Saya akan promosikan yang bagus-bagus. Ini hafal 30 juz kan? Bukan 31. Karena Al-Quran cuma 30 juz. Kalau kita misalnya ngapal juz amma aja susah banget Bu ya. Apalagi ini 30 juz. Dicek juz 21 di pertengahan juz 23, dia sambung itu ayat. Terima kasih ya Adinda Alfis. Kalau misalnya lupa-lupa ayat, ibu-ibu datang ke Ustadz siapa namanya? Pintar mengaji kalau Pak Ustadz Azhar. Saya akan ingat karena nama saya Ashari. Ya, Ustadz Azhar. Kalau lupa-lupa ayat datang ke Ustadz ini ya. Oke, thank you Adek. Yang mau belajar lagu atau video call sama Pak Azhari, pengen lagu apa Bayati? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lagu Bayati kan? Betul nggak Ustaz? Betul. Nah itu Bayati. Kalau jawab Bayati, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa lam tamutunna illa wa antum muslimun. Harus satu napas. Makanya kalau mau baca Quran jangan makan biji kedondong dulu. Ya. Harus minum air putih. Harus banyak minum air putih. Harus minum air putih yang banyak, baru nanti suaranya ya minimal seperti adek ini, Ustadz kecil ini ya. Beliau sekarang masih kecil sudah pandai, sudah ahli di dalam tilawatil Quran, yang insya Allah orang-orang yang mengindahkan ayat suci Al-Quran itu jaminnya adalah surga seluas langit dan bumi sama penghafal Al-Quran ini. Karena itulah perpanjang tangan ulama, ibu-ibu. Kalau ustaz-ustaznya udah mati semua, terus saya pala dia mau ceramah. Ya. Gara-gara pawang. Bu, kalau ustaz-ustaznya udah pada mati, siapa yang ceramah? Ceramah sendiri. Ustazah mana ustazah? Ada ya?
Nah, pokoknya saya anggap semua ini ustazah. Amin ya rabbal alamin. Bisa berdakwah semua. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dakwah itu walaupun satu ayat. Itu bayati. Kalau hijaz apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu ya, Dek? Hijaz kan? Ya, hijaz. Ya, benar ya. Terbaik. Mantap. Makasih ya, Dek ya. Tepuk tangan yang gemuruh. Jadi susah baca Quran itu. Dia orang dengerin enak-enak, tapi kan prakteknya hijaz kita bingung. Bayati kayak apa? Terus tajwidnya lagi ya, fa, za, ada sya, ada sa. Ini nggak bisa dibaca sa semua kan gitu kan? Ada ha, ada ho, ada ha. Terus belum lagi udah fasih semua pengucapannya. Ada lagi adab. Membaca Al-Quran nggak boleh juga kayak perang misalnya. Tahu nggak kayak perang? Ini ada adab di dalam membaca Al-Quran itu tuh supaya nanti rapi, bacanya manis. Karena kita mengindahkan ayat Allah. Kalau kita indahkan, pasti nanti Allah itu akan senang, dipuji, diangkat ayat-ayat, mengindahkan ayat-ayat Allah. Supaya bagaimana sih supaya indah? Pasti dengan kita membaca dengan merdu. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bapak tidak mau ingat? Merdu nggak, Bu? Kalau ini yang kayak perang, Zak. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ula. Mana enaknya? Mana enaknya? Hah? Kalau yang santun kira-kira begini. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Adem kan? Adem. Insya Allah. Kalau kita berjuang untuk menegakkan akidah, berjuang untuk membaca Al-Quran baik dan benar, ya ibu-ibu, yang penting kita baca, berusaha. Allah itu Maha tahu. Walaupun tidak suara kita misalnya biasa, nggak apa-apa. Yang penting tiada hari tanpa membaca Al-Quran setiap hari. Jangan lupa, adik-adik saya, generasi milenial, semua masyarakat Parigi Motong ini, Desa Kesimbar Selatan ini khususnya ya, nanti menjadi generasi yang bagus, yang giat di dalam mencari ilmu. Barakallah. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, generasi muda yang ada di sini, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Satu huruf aja pahalanya 10 kalau nggak salah ya. Apalagi nanti kalau mau sebelum baca Al-Quran itu wudhu dulu, bisa 27 kali lipat pahalanya. Paling enak tuh mencari pahala di dalam membaca Al-Quran. Mohon maaf apabila saya ada kekilapan, kejanggalan yang kurang berkenan. Mohon maaf dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala.